Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Resensi Institute. Ideologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata. Idios artinya pemikiran dan logis artinya logika, ilmu, dan pengetahuan. Sehingga dapat didefinisikan ideologi merupakan ilmu mengenai keyakinan dan cita-cita. Ideologi merupakan kata ajaib yang menciptakan pemikiran dan semangat hidup di antara manusia terutama kaum muda, khususnya di antara cendekiawan atau intelektual dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ideologi merupakan rumusan alam pikiran yang terdapat di berbagai subjek maupun objek atau kelompok masyarakat yang ada, dijadikan dasar untuk direalisasikannya. Ada tiga yang melandasi proses kelahiran ideologi. Yang pertama, ideologi lahir karena diinspirasikan oleh sosok tokoh yang luar biasa dalam sejarah bangsanya. Yang kedua, berdasarkan alam pikiran masyarakat. Ideologi itu dirumuskan oleh sejumlah orang yang berpengaruh dan merepresentasikan kelompok masyarakat, kemudian disepakati sebagai pedoman dan mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang ketiga, berdasarkan keyakinan tertentu yang bersifat universal. Ideologi itu lahir dan dibawa oleh orang yang diyakini sebagai kehendak Tuhan, dengan pesan untuk melakukan pembebasan dan memberikan bimbingan dalam mengatur kehidupan yang sebenarnya serta konsekuensi moral di kemudian hari yang akan diterima bila melanggarnya. Pertama adalah kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang menekan para kapital atau modal, yakni keyakinan dalam segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya. Kapitalisme adalah sebuah sistem produksi, distribusi, dan pertukaran di mana kekayaan yang terakumulasi diinvestasikan kembali oleh pemilik pribadi untuk memperoleh keuntungan. Kapitalisme adalah sebuah sistem yang didesain untuk mendorong ekspansi komersial melewati batas-batas lokal menuju skala nasional dan internasional. Max Weber mendefinisikan kapitalisme sebagai sistem produksi komoditi berdasarkan kerja berupah untuk dijual dan diperdagangkan guna mencari keuntungan. Sebagai salah satu produksi ala kapitalisme ialah upah buruh. Tetapi Karl Marx berpendapat kapitalisme tidak didefinisikan oleh motif atau orientasi kaum kapitalis, melainkan suatu bentuk masyarakat kelas yang distrukturasikan dengan cara yang khusus di mana manusia diorganisasikan untuk produksi kebutuhan hidup. Sistem perekonomian kapitalisme muncul dan semakin dominan sejak peralihan zaman feodal ke zaman modern. Kapitalisme seperti temuan Karl Marx menjadi sistem yang dipraktikkan di dunia bermula di penghujung abad 15 dan awal abad 14. Kedua adalah sosialisme. Sosialisme adalah sebuah masyarakat di mana kaum pekerja sendiri yang menguasai alat-alat produksi dan merencanakan ekonomi secara demokratik, dan semua ini secara internasional. Paham sosialisme menentang individu sebagai dasar pribadi, juga kebebasan ekonomi yang perlu melibatkan negara. Paham sosialis mengusahakan industri negara bukan semata keuntungan kapitalis yang mungkin berhasil, mungkin tidak. Akan tetapi, penyelenggaraan industri yang lebih demokratis, bermanfaat, dan bermartabat, penggunaan mesin yang lebih memperhatikan manusia, dan penggunaan hasil kecerdasan manusia yang lebih bijak. Sosialisme berpihak kepada tindakan populis dan untuk rakyat. Ini dilakukan berupaya pemberian kesempatan kerja, menghapus diskriminasi, memperjuangkan mengenai persamaan hak, memperjuangkan hak-hak pekerja, kerjasama, serta menghapuskan persaingan dan mengatur mekanisme ekonomi untuk kepentingan seluruh rakyat. Ketiga adalah komunisme. Komunis merupakan suatu gerakan revolusi yang menghendaki perubahan pemerintahan yang bersifat parlementer dan dihapuskannya raja. Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang dimana memikirkan kepentingan individu, pemilik, dan mengesampingkan buruh. Dalam komunisme, perubahan sosial harus dimulai dari buruh. Namun, pengorganisasian buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai. Prinsip semua adalah milik rakyat yang dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karena komunisme juga disebut anti-liberalisme, secara umum, komunisme sangat membatasi agama pada rakyatnya. Dengan prinsip agama adalah sebabnya revolusi sosialis tidak akan menghasilkan masyarakat atas dan masyarakat bawah lagi. Ciri-ciri masyarakat komunis adalah yang pertama, penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi. Yang kedua adalah penghapusan kelas-kelas sosialisme. Ketiga adalah menghilangnya negara. Dan yang keempat, penghapusan pembagian kerja. Kelas-kelas tidak perlu dihapus secara khusus sesudah kapitalisme ditiadakan karena kapitalisme sendiri sudah menghapus semua kelas, sehingga hanya tinggal proletariat. Yang selanjutnya adalah fasisme. Fasisme muncul sebagai reaksi terhadap liberalisme dan positivisme. Fasisme sendiri merupakan manifestasi terhadap kekecewaan terhadap kebebasan individu dan kebebasan berpikir.
Fasisme merupakan sebuah paham politik yang mengagungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Dalam paham ini, nasionalisme yang sangat fanatik dan juga otoriter sangat kentara. Kata-kata fasisme diambil dari bahasa Italia, fascio sendiri dari bahasa Latin, fascis yang berarti seikat tangkai-tangkai kayu. Fasisme mempercayai bahwa secara rasial manusia tidak sama. Ada ras superior dan ras inferior. Ras superior inilah yang telah ditentukan secara alamiah ditakdirkan akan menjadi penguasa atas ras inferior. Mereka berhak memperbudak ras inferior dan fasisme melahirkan sikap-sikap kebencian kepada ras lain, khususnya Yahudi. Dan selanjutnya anarkisme. Anarkisme adalah suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintah dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuh suburkan penindasan terhadap kehidupan. Oleh karena itu, negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan atau dihancurkan. Anarkisme adalah sebuah sistem sosialis tanpa pemerintahan. Ia dimulai di antara manusia dan akan mempertahankan vitalis dan kreativitasnya selama merupakan pergerakan dari manusia. Anarkisme adalah teori politik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa hierarki, baik dalam politik, ekonomi, maupun sosial. Anarkisme dan komunisme. Kelompok anarkisme komunis menekankan pada egalitarianisme atau persamaan, penghapusan hierarki sosial, penghapusan beberapa kelas, distribusi kesejahteraan yang merata, penghilangan kapitalisme, serta produksi kolektif berdasarkan kesukarelaan. Anarkisme komunis berpendapat bahwa tidak ada satu cara pun yang dapat mengukur kontribusi seseorang terhadap proses produksi dan ekonomi yang berdasarkan gaji atau upah. Pekerja dan hak milik adalah bentuk penyiksaan negara dan aparaturnya dengan tujuan untuk mempertahankan hak milik pribadi dan juga ketidakseimbangan hubungan ekonomi di antara para pelaku produksi. Konservatisme. Konservatisme adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, yaitu conserver, melestarikan, menjaga, memelihara, mengamalkan. Samuel Francis mendefinisikan konservatisme yang otentik sebagai bertahannya dan penguatan orang tertentu dan ungkapan-ungkapan kebudayaannya yang dilembagakan. Munculnya gerakan konservatisme dikarenakan peristiwa-peristiwa di sekitar Revolusi Prancis pada tahun 1789 sebagai suatu sikap atau alur pemikiran yang khas. Nah, adapun perspektif Pleasonton mengenai buku ini bisa memberikan pemahaman singkat kita terhadap sejarah-sejarah ideologi dunia. Terima kasih. Ada pertanyaan?